wabarakatuh. Baiklah, pada video ini kita akan belajar materi tentang struktur atom, yakni pada subbab materi perkembangan model atom. Nah, bisa kalian lihat ada Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, mechanical, quantum. Oke, perkembangan teori atom. Itu yang pertama ada model atom Dalton. Nah, model atom Dalton, gambarnya itu seperti bola pejam. Kemudian Dalton ini, kenapa diberi nama model atom Dalton? Karena penemunya itu adalah Dalton. Nah, namanya juga Dalton. Kata si Dalton, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Kemudian, atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama meliputi volume, bentuk, maupun masanya. Sebaliknya, atom-atom unsur tidak sejenis mempunyai sifat yang berbeda. Kemudian yang ketiga, dalam reaksi kimia itu terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Jadi, model atom Dalton. Nah, sekarang bagaimana model atom Thomson? Kedua, bisa dilihat dari gambarnya, terlihat jelas perbedaan antara model atom Dalton dan Thomson. Yang sebelumnya tadi hanya berbentuk seperti bola. Nah, sekarang kalau model atom Thomson itu dia ada bola juga, bulat, tapi ada variasinya sedikit. Nah, kata Thomson ini menggambarkan atom sebagai sebuah bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Nah, jadi untuk rotinya itu muatannya positif, kemudian variasinya yang seperti kismis yang bertebaran di roti kismis itu muatannya negatif. Itu adalah model atom Thomson. Selanjutnya ada si Rutherford. Model atom Rutherford, yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti model tata surya. Yang kedua, secara keseluruhan atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Kemudian yang ketiga, selama mengelilingi inti terbentuk gaya sentripetal pada elektron. Kemudian yang keempat, semua proton terkumpul dalam inti atom sehingga inti atom bermuatan positif. Yang kelima, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Nah, itu tadi model atom menurut si Rutherford. Kemudian ada lagi model atom Bohr. Bisa dilihat kalau modelnya itu seperti papan panahan. Nah, itu ada panahan, di tengahnya ada inti, kemudian di samping-sampingnya itu ada lintasan. Kata Bohr, yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Jadi elektron itu dia berada pada lintasan-lintasan yang berada di samping inti atom. Nah, bisa kalian lihat di sini ada inti atomnya di tengah. Nah, ini lintasan pertama, kemudian lintasan kedua, yang orbit tadi namanya, kemudian lintasan ketiga. Kemudian nomor 2, selama elektron berada dalam lintasannya, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap dan dipancarkan. Nah, jadi selama dia berada di lintasan yang satu, misalnya tadi lintasan yang pertama ini yang paling dekat dengan inti atom, maka dia tidak akan menyerap atau memerlukan maupun memancarkan energi. Jadi dia ya diam aja di tempat. Kemudian yang nomor 3, elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lainnya dengan menyerap atau melepas energi. Nah, ini
ini kalau misalnya dia ingin berpindah ke lintasan sebelahnya, maka yang sebelumnya dia tidak menyerap atau memancarkan energi, maka dia akan memerlukan itu. Jadi dia perlu energi untuk berpindah ke lintasan yang lain. Itu untuk model atom bohr. Kemudian ada mekanika kuantum. Mekanika kuantum ini dia dibangun oleh beberapa ilmuwan seperti Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, kemudian ada Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg. Itu dia ada 4 ya. Kemudian menurut teori dualisme, elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan golongan. Itu untuk teori dualismenya. Kemudian teori ketidakpastian menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau bisa juga disebut dengan probabilitasnya. Itu kalau mekanika kuantum. Kemudian daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Nah, gambarnya seperti ini. Tuh. Ini kan seperti ini. Ya, ini adalah neutron, proton, elektron, dan di sini nukleusnya. Oke, itu tadi paparan tentang beberapa teori model atom. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.